Kembali lagi dengan aku Nur Aisyah di mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, kira-kira kita hari ini akan bahas materi tentang apa sih? Ikuti terus yuk. Nah, di bab pertama kali ini kita akan membahas konsep manajemen pendidikan tinggi. Apa aja sih konsep manajemen pendidikan tinggi itu? Nah, yang pertama adalah pengertian pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebenarnya mereka mempunyai arti yang berlainan. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dan program dokter. Program profesi dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menjalankan pendidikan tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah apa aja sih tujuan pendidikan tinggi itu? Tujuan pendidikan tinggi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanat ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang sedangkan yang kedua adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Nah, yang selanjutnya adalah pembagian pendidikan tinggi. Teman-teman bisa lihat pembagian pendidikan tinggi di gambar ini ya. Teman-teman bisa pause untuk memperlihat lebih jelasnya. Nah, yang selanjutnya adalah konsep pada perguruan tinggi. Bagaimana sih konsep pada perguruan tinggi? Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, pembelajaran, pelatihan serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik, seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Penelitian merupakan kegiatan telaah saat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Bagaimana sih bentuk penyelenggaraan pendidikan tinggi? Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan bersifat sosial. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama, universitas, dan jenjang kedua adalah yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sudah merupakan badan hukum milik negara atau BUMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau sering kita sebut BUMN. Nah, yang selanjutnya adalah apa saja sih manajemen yang ada dalam perguruan tinggi? Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup, mati, dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas. Yang ketiga adalah penggerakan. Menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah dimensi apa saja yang ada dalam perguruan tinggi. Yang pertama adalah dimensi etik, yang kedua adalah dimensi keilmuan, yang ketiga adalah dimensi pendidikan, yang keempat ada dimensi sosial, dan yang kelima adalah dimensi korporasi. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh globalisasi pada perguruan tinggi. Bagaimana sih pengaruh globalisasi pada perguruan tinggi? Menurut Antinson pada tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batas.